Oke, aku mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat datang di tutorial PMA 1 pertemuan. Bukan pertemuan sih, bab keempat. Dan di tutorial ini kita awalnya kita akan bahas anuitas jiwa dulu, si anuitas. Terus nanti ada juga latihan soal dan nanti di akhir aku bakal open Q&A buat yang mau tanya. Atau kalau misal di tengah-tengah ada yang mau tanya juga boleh banget. Dan ini mungkin aku jelasin nggak usah terlalu panjang gitu ya. Karena kebanyakan dari kalian juga request banyakin ke latihan soal atau iya pokoknya nggak usah kebanyakan gitu. Tapi kalau misal nanti ada yang kurang paham di materi atau ada soal apa yang belum paham boleh banget ditanyain. Aku open aja kok. Nggak apa-apa ngechat malam-malam atau di sini aman. Oke, aku mulai ya. Pertama, anuitas jiwa. Nah, harapannya buat kalian yang nonton video ini atau yang lagi sekarang di sini, sebelumnya udah ikut kelas lah ya, ikut join kelas, maksudnya dijelasin Mas Restu terkait asuransi maupun anuitas, dan juga lebih baik lagi kalau misal udah nonton tutorku yang sebelumnya yang bab asuransi, karena itu sangat berhubungan gitu. Tapi kalau enggak ya mungkin agak butuh effort lagi buat memahamin ini. Oke, kita berangkat dari Matfin dulu, matematika finansial. Kalau misal di matematika finansial itu kan kita punya anuitas kayak gini ya, A double dot angle N. Ini berarti anuitas dibayarkannya di awal tahun gitu. Ini tahun pertama berarti awal tahunnya kan di sebelah sini ya, berarti di sini. Misal 3 tahun ya berarti kayak gini. Nah terus yang kedua ya ada yang nggak ada double dotnya itu satu min V pangkat N per I. Itu anuitas yang immediate dan ada juga yang continuous annuity yaitu Aber, angle N sama aja cuma penyebutnya ganti bunga kontinu atau delta gitu ya. Nah, sekarang di PMA ini konsepnya itu sama, cuma N-nya ini yang di dalam angle ini kita jadi variable random. Misalnya ada TX dan kalau misal di discrete itu ada KX plus satu, ya gitulah, tergantung konteks yang kita hadapi. Oke, kita masuk ke anuitas jiwa kontinu, continuous annuity. Nah, pertama di sini kontrak yang paling dasar dulu ya tentang life insurance maupun life annuities itu whole life. Jadi seumur hidup. Jadi apa sih anuitas whole life itu? Jadi dia anuitas yang akan membayarkan satu di tiap tahun kayak gini sampai mati. Oh enggak, tapi ini continue, sorry. Continue nggak bisa digambarin sih sebenarnya. Mungkin kalau ya aku statement di sini ya, kalau discrete itu kayak gini. Jadi membayarkan di sini sampai kematiannya dia. Jadi kalau misal mati ya berhenti anuitasnya. Mungkin di sini sampai mati gitu. Sampai mati ya berarti udah selesai. Nah, kalau continuous itu berarti dia membayarkan satu compound, bukan compounded apa ya? Total dalam 1 tahun itu Rp1. Tapi dia bayarkannya tuh continue gitu. Entah gimana cara bayanginnya. Jadi saldo saldo di rekening kalian misal ya, misal ikut anuitas ini. Jadi di waktu ke nol tuh nol, terus kayak ngalir terus nambah terus 0, berapa 0, berapa 0, berapa. Terus di akhir tahun itu dia bakal saldonya satu gitu.
mungkin ya udahlah gitu kalau discrete kayak gitu. Terus, nah itu variabel randomnya. Terus yang kita cari kan biasanya ekspektasinya ya, karena variabel random itu kan nggak menggambarkan apa-apa gitu ya, cuma konsepnya aja. Terus gimana cara kita ngitung ekspektasinya? Ekspektasinya kita notasiin pertama dengan AX. Jadi ini nggak ada angle-nya, udah nggak ada angle-nya. Dan bar. Bar ini menandakan continue. X ini berarti buat orang yang usianya X. Nggak ada embel-embel apa, berarti dia whole life. Yaitu integral ini ya. Jadi A bar angle T, TPX, mu X plus T dt. Kalau misal kita dari definisi variabel random ini. Kan ini ya, ekspektasi eh, misal apa ya? Y pangkat 3 misalnya ya. Itu kan sama dengan integral Y pangkat 3 sama FY dy. Ya ekspektasi apapun sih. Atau mungkin fungsi yang selain itu apa ya? Ln Y itu sama dengan integral ln Y FY dy. Gitu ya. PSM 1 lah ya harusnya ini. Jadi kalau yang variabel randomnya kayak gini ya udah ekspektasi ini adalah integral ini sama dikali ft fxt ya. Nah fxt kebetulan adalah tpx mu x plus t dt. Mu x plus t aja gitu. Nah jadilah kayak gini. Terus bentuknya nggak cuma kayak gitu karena kalau misal kita cuma pegangan sama bentuk ini tuh susah ya. A angle t dijumlahin. A angle t kan udah dijabarin udah pecahan sama itu ya. Terus kita jumlahin 0 sampai tak hingga kan pusing ya. Dan bentuk lain, oh ya aku itu ya disclaimer dulu. Mungkin di bagian awal-awal sini agak lama karena itu konsep dasarnya. Nah, di bentuk lain adalah bentuk dua. Bentuk dua itu kita melihat cash flow per unit waktu dan peluangnya. Jadi kayak gini guys. Jadi kalau misal ini kan cash flow-nya dia ngalir terus ya. Misal dia matinya ternyata matinya di sini dulu deh. Ya cash flow ngalir terus. Nah, ini kan kalau misal kita apa namanya? Present value in, kita kan ini mau nyari nilai sekarang ya. Itu adalah dikali ininya V pangkat T, diskon faktornya, sama dikali peluang dia mencapai waktu tersebut kan, mencapai hidup sampai waktu situ. Karena kalau nggak hidup ya nggak dapat yang ngalir ini. Nah, tapi ini kontraknya sampai tak hingga, jadi dia bisa meninggalnya di sini, bisa di sini, di sini, di sini, dimanapun. Jadi dia penjumlahan antara dijumlahin terus gini, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai sampai tak hingga gitu. Tapi eh, agak penting sih konsepnya tapi. Terus bentuk satu lagi. Jadi ada tiga bentuk yang utama sebenarnya. Bentuk satunya itu kita ambil variabel randomnya itu yang di sini. Yang satu minus V pangkat TX per delta. Jadi kita ekspektasiin ini. Jadi karena ini konstan, maka yang variabel random kan ini doang ya. Jadi E-nya bisa naik ke sini, satu minus E pangkat V, eh, ekspektasi dari V pangkat TX per delta. Di mana ekspektasi V pangkat TX itu adalah si asuransi kontinu kan, whole life continuous insurance. Jadi kayak gini, A bar X. Nah, umumnya kita biasanya pakai yang kedua atau ketiga. Yang nomor satu ini jarang banget. Terus selain dari apa namanya? Selain momen pertama, ekspektasi kan momen pertama ya. Kita juga bisa mendefinisikan momen kedua. Nah, sayangnya kalau momen kedua di sini itu kurang bagus lah, kurang enak. Karena ini misal kita nyari ekspektasi kuadrat gitu lah ya. Itu kan dia
A angle TX kuadrat sama dengan ini kuadrat kan satu minus V pangkat TX per delta kuadrat itu kan susah ya, ini dikuadratin kan nggak sederhana gitu ya. Nah maka dari itu kita punya shortcut langsung ke variansi. Turunannya kalian bisa lihat di buku lah ya, bagaimana mendapatkan ini. Varia itu sama dengan 2AX atau dia momen kedua dari asuransinya minus momen pertama dari itu asuransi whole life dikuadratkan per delta kuadrat gitu. Oke, sebelum kita lanjut ke kontrak, kalau misalnya ada yang mau tanya silakan ya. Sebelum mungkin aku lanjut itu, aku kasih waktu 3 detik. 3 detik, enggak lah, 10 detik. Oke, kita lanjut ya. Untuk menghemat waktu juga, kita masuk ke temporary life annuities. Ini sebenarnya kalau di buku Dickson-nya itu namanya term life annuities. Dan di sini kenapa aku hindari menggunakan istilah term itu karena biar nggak bingung sama termnya di life insurance di bab sebelumnya. Karena sebenarnya ini beda guys konsepnya dengan term term yang apa asuransi. Kalau misal kita misal lihat dari variabel randomnya aja deh. Kalau yang term itu kan kayak gini kan Z. Biasanya kita pakainya Z itu sama dengan aku lali. P pangkat TX jika TX kurang dari N, nol jika TX lebih dari N. Nah, sedangkan di sini yang kedua ini nggak nol. Jadi ini sebenarnya mirip-mirip, malah lebih mirip ke endowment. Kalau misal di rumus lateksnya aku menuliskan ini nih, ini juga endowment. Dan kalau misal dilihat di sini nggak ada angka satu kan di atas X-nya. Nah, itu sebenarnya dia konsepnya mirip-mirip sama endowment. Nah, variabel randomnya kayak gini, ekspektasinya adalah gimana? Ya udah, kita ini kan ada ini ya, dari nol sampai N dan setelah N. Jadi kalau misal sebelum N berarti ya dia A angle T X aja, tapi setelah N dia A angle N aja. Nah, dilihat kayak gini. Untuk yang ini T X kurang dari N, ini kan ekspektasinya berarti integral nol sampai N A T TPX min X plus T dt. Nah, terus yang apa namanya? Yang lebih dari N dia pakainya A angle N, berarti A angle N TPX min X plus T dt. Nah, kalau misal dilihat di sini A angle N itu udah nggak ada udah nggak ada variabel randomnya kan dia dalam konteks ini variabel randomnya t ya, jadi udah nggak ada t-nya gitu, dia bisa keluar. Jadi sebenarnya ini yang ini itu sama dengan a angle n kali peluang dia hidup sampai ini kali peluang ini, itu apa berarti tpx, salah npx dong, sama dengan, nah udah gitu sih. Nah itu bentuk yang susah ya, bentuk yang lebih sederhana kalau apa namanya si pakai itu ya cash flow tadi, rumus yang cash flow itu ya tinggal nol sampai n aja v pangkat t tpx dt. Nah di sini nggak ada tambah apa-apa. Kenapa? Ya pokoknya nggak ada lah. Terus yang bentuk ketiga, pakai bentuk ketiga itu kayak gini. Satu minus a bar xn. Ini yang endowment ya, ingat bukan yang term. Jadi ini kan bukan term ya ini. Ini temporary. Terus ini pasangannya sama endowment. Variansinya juga sama. Variansi dari ini adalah si endowment momen kedua sama endowment momen pertama dikuadratkan.
per delta kuadrat. Nah, terus ingat ya yang bisa jadi kayak gini itu cuma temporary sama yang whole life. Yang selanjutnya ini yang deferred kita nggak bisa bentuk kayak gitu. Nah, yang deferred gimana variabel randomnya itu dia akan membayarkan nol kalau misal dia hidup sampai kalau misal dia matinya sebelum n, tapi akan membayarkan tx minus n jika bertahan hidup sampai n. Kalau misal di diagram kayak gini deh, nol n. Nah, ini sebenarnya kayak whole life gini, dia bayarnya kayak gini, tapi tertunda. Jadi ini sama dengan yang A bar TX itu kan semuanya ya, dikurangi dari nol sampai N. Nah, hasilnya kan yang ini, dari N sampai sana. Begitulah. Terus integralnya, ekspektasinya ini notasinya kayak ini ya, N divided AX. Itu integral dari N sampai tak hingga V pangkat T TPX dt. Mungkin kalau kalian apa ya, notice itu sebenarnya aku nggak definisiin secara lengkap deferred. Yang deferred sih sebenarnya kan ini kan deferred whole life ya. Gimana kalau deferrednya tapi term? Misal kayak gini. N bar N bar N deferred A X sampai M. Jangan M lah. M kayak itu. P gitu lah ya. Sama dengan apa? Ya udah ini dari N sampai P aja. P pangkat T T P X dt. Jangan bingung ya guys. Ini angle maksudnya. Oke, sampai sini kalau ada yang mau tanya dipersilakan ya sebelum kita masuk ke discrete. Oke, kalau nggak ada yang mau tanya, aku lanjutin. Kita masuk ke discrete life annuity due annual. Nah, ini yang sering kita pakai dalam perhitungan premi maupun dalam ya pokoknya dalam PMA lah. Dibanding yang annuity immediate yang nggak ada double dotnya. Gimana? Kenapa bisa kayak gitu? Jadi untuk anuitas due ini kan berarti nol, satu, 2 bayarnya kan di sini ya. Di sini. Terus ya misal 3 tahun berarti nyampe sini doang. Biasanya itu apa ya? Misal dia umurnya nyampe sini deh, 1,5. Berarti dia bayarkannya tuh di awal tahunnya, di sininya. Pembayarannya tuh sampai sini, sini udah nggak kehitung. Sebenarnya ini biasanya kita anuitas ini tuh selain buat dana pensiun ya, kalau di PMA lebih sering kita pakai buat ngitung premi. Jadi kita bayar preminya itu secara angsur pakai anuitas gitu hitungnya. Jadi kenapa sering anuitas dulu juga karena ada kemungkinan kalau misal immediate kan kayak gini ya. 0, 1, 2 ini bayarnya di sini, bayar preminya anggap aja di sini, terus di sini hidup, ini im. Nah, ada risiko kalau misal dia umurnya di antara sini. Misal umurnya di antara sini 0 sampai misal 0,2 nah, dia meninggal gitu. Berarti dia belum bayar premi sebenarnya. Dia belum bayar premi tapi dia udah dapat death benefit. Itu yang kita hindari biasanya. Oke, variabel randomnya sama ya, ya sama dengan cuma discrete diganti aja double dot kx plus satu mirip ya kayak yang itu yang di asuransi bukan kx aja tapi kx plus satu. Terus ekspektasinya adalah
A double dot X sama dengan ekspektasi Y sama dengan ya secara dasarnya kayak gini ya. A, KX-nya diubah jadi K plus 1 KPX QX plus K. Nah, ini di mana ini adalah PMF dari K. Jadi peluang KX sama dengan K. Itu yang ekspektasi biasa lah ya. Nah, bentuk kedua. Nah, ini mungkin yang agak aku jelasin dibanding yang continue tadi lebih susah ya. Itu melihat cash flow. Jadi kita kan punya anuitas kayak gini. Nol, satu, 2, dan seterusnya ini ya. Kita melihat masing-masing cash flow dari ini. Jadi yang di sini nih, kalau misal di sini itu kan satu ya, satu pasti dapat. Kita mau nge-present value ini nih, kan dia udah satu aja ya, satu plus. Kalau yang di sini kita mau nge-present value in yang ini adalah V pangkat satu kan, dia dibawa ke sana, itu V pangkat satu, terus dikali peluang dia bertahan hidup sampai usia itu. Kenapa? Karena kalau misal dia mati di sini, di yang ini nggak dapat kan. Jadi perlu dikali satu PX atau PX aja. Terus yang di sini itu adalah kalau misal kita mau present value in satu dikali P kuadrat kali 2PX. Peluang dia hidup sampai situ. Dan seterusnya. Ini kalau misal di sigma itu berarti kayak gini ya. Satu itu V pangkat nol, V pangkat nol kan satu kali KPX. KPX 0PX juga satu ya. Nah, sayangnya, belum sayangnya ding, aku jelasin dulu. Nah, ini sebenarnya dia variabel random. Sebelum dia diekspektasikan tuh dia variabel random. Jadi ini ada mungkin Z0 ya, Z0, Z1 plus Z2 plus seterusnya. Nah, ekspektasi Z0 adalah ini, ekspektasi Z1 adalah ini, dan ekspektasi Z2 kayak gini. Nah, sayangnya kita nggak bisa mencari variansi dari konsep kayak gini. Misal, sebelum mencari variansi pun kita udah punya kendala, yaitu misal kita Y kuadrat itu kan bukan berarti Z0 kuadrat plus Z1 kuadrat plus Z2 kuadrat dan seterusnya. Itu kan nggak kayak gini ya. Terus par apa? Tapi kalau ekspektasi Y itu masih benar ya. Ekspektasi Y sama dengan ekspektasi Z0 plus ekspektasi Z1. Ini nggak butuh asumsi apa-apa. Ini masih benar. Nah, karena Y kuadrat itu bukan kayak gitu juga. Dan misal var Y pun itu ada kendala lagi yaitu kita nggak bisa nulis var Y itu sama dengan var Z0 plus var Z1 plus dan seterusnya. Nah, kenapa nggak bisa? Mungkin bisa di pause dulu videonya. Kalau misal mau mikir sih. Kalau mau cepet ya next aja. Kenapa nggak bisa? Karena penjumlahan variansi kayak gini tuh hanya berlaku untuk yang independen gitu ya. Sedangkan yang punya kita tuh sayangnya nggak independen. Kenapa? Karena kalau misal mau mencapai ini, mau dapat ini, itu dia harus bertahan hidup, harus melalui ini dan ini gitu. Ya dia saling bergantung gitulah. Gak mungkin dia dapat cash flow satu di sini tanpa dapat yang ini. Jadi dia nggak independen. Oke, itu penting buat nanti menjawab soal juga konsepnya. Jadi nggak bisa ekspektasi var itu sama dengan V pangkat 2K KPX itu nggak bisa. Nggak boleh seperti itu ya. Oke, sudah ya pinginnya. Kita lihat bentuk terakhir yaitu bentuk ketiga A double dot X sama dengan
Satu minus AX per D. Nothing special. Aku kira masih mudah. Dan ini juga variansi Y-nya tuh juga sama. Nah, jadi kalau misal mau cari variansi Y ya pakainya yang ini. Next, kita nggak usah lama-lama lagi karena konsep yang ini juga udah dapet ya, yang eh, konsep cash flow ini. Next, kita bentuk yang kedua adalah level temporary annuity. Bukan bentuk sih, apa namanya? Kontrak yang kedua. Itu mirip ya kalau misal kita digambar kayak gini. 01, 2, tapi sampai N aja batasnya. Min satu dulu kali ya. Jadi kalau misal dia meninggalnya, dia sampai sini masih hidup ya tetap dia dapatnya ini aja. Udah sih. Variabel randomnya bisa definisi kayak gini. Terus sama kayak tadi kayak yang pas integral, dia berarti yang sebelah sini dulu, yang atas sini dulu, ekspektasinya adalah angle K plus 1, KPX, QX plus K. Terus yang sebelah sini, dia ini udah bukan random, sorry ini aku lupa double dot. Double dot angle N kali peluang hidup, peluang ini ya, peluang KX lebih dari N itu NPX. Terus bentuk kedua, yang lihat cash flow, itu sama K sama dengan nol sampai N minus satu. Batasnya sampai N minus satu ya, jangan salah sampai N. Bukan integral ini. Karena kalau misal sampai N itu sebenarnya kita menjumlahkan N plus satu kali ya. Soalnya ini mulainya dari nol bukan dari satu. Kalau anuitas immediate yang nggak ada double dotnya itu baru dia mulainya dari satu. Oke, bentuk ketiga juga nothing special sama aja. Astagfirullah, aku lupa. Nanti aku edit deh ininya. Sorry, sorry, lupa. BTW ini nulis notasinya tuh ribet kali ya di latex tuh. Kita harus, gila. Sebaiknya screenshotan aja, tapi kayaknya jelek deh kalau screenshotan. Variansinya kayak gini. Next. Apa ini? Deferred, satu lagi ya. Level deferred annuity. Apa ya ini yang aku jelasin? Sama aja lah ya kira-kira. Mulainya dari N, karena misal tadi itu dari sampai N minus 1, N-nya tuh di sini. Nah, ini mungkin ya yang agak gila. Discrete life annuity do. Yang M daily. Seper M tahunan. Jadi yang kayak gini, misal kita ambil dua bentuk aja lah ya, bentuk 2 sama bentuk 3. Itu dia apa namanya? Seper M. Kita mungkin biar biar ada bandingannya kayak gini ya. Sigma K sama dengan nol sampai tak hingga P pangkat K kali KPX. Nah, sekarang di depan V pangkat K itu ada seper M, terus K-nya itu di per M kan, terus yang K ini juga di per M kan. Nah, yang lebih ribet lagi yang ini. Kita mungkin buat perbandingan kasih kayak gini. Sama dengan sigma K sama dengan nol sampai N minus satu V pangkat K KPX. Nah, di depan V itu ada seper M, terus K-nya dibagi M, K-nya yang ini juga per M. Terus yang atas ini MN minus satu. Untungnya sama juga sih ini. Apa namanya bentuknya untuk itu kayak gini. Jadi belum ada yang membingungkan di sini. Nah, yang deferred itu enggak ada yang satu minus deferred itu enggak ya. Bukan kayak gini ya. Enak kali. Satu minus deferred. Oh, salah.
Astaga. Ya udahlah itulah. Nggak ada ya kayak gini. Terus, nah ini yang aku kemarin gak jelasin juga waktu di asuransi, itu adalah increasing, yang ada i-nya. Kalau yang kemarin di soal kemarin tuh ada yang i-nya bar sama i-nya yang enggak bar gitu. Yang di soal yang sebelumnya itu ada yang kayak gini, i a ada yang ininya bar, terus ada yang dua-duanya bar, itu beda ya. Nah, kalau di sini bentuknya satu doang kok, jadi aman aja. Itu increasing discrete. Itu dia cuma dikaliin ini sih, K plus 1. Udah, nggak ada yang spesial. Nah, terus kalau anuitas imediat gimana? Sebenarnya kita nggak usah bikin rumus lagi, kita langsung tunjukin hubungannya aja bahwa A X sama dengan A double dot X minus 1. Nggak usah digambar lah, kelamaan. Terus inilah ya rumusnya. Terus kita yang penting ini adalah hubungan-hubungan. Pertama ada hubungan antar kontrak. Nah, di sini akhirnya aku menyerah nih untuk menulis satu-satu dari ini. Aku screenshot aja. Ya, yang apa namanya? Yang whole life itu sama dengan yang temporary ditambah yang deferred. Itu mirip konsep eh, asuransi yang sebelumnya. Tapi kalau yang asuransi sebelumnya itu pakai yang term ya. Nah, itu kan bingung kan Anda. Kenapa pakai yang term? Sedangkan yang di sini kita pakainya yang endowment. Silakan bingung. Jangan ajak saya maksudnya. Tapi kalau misal kalian mau bertanya, silakan aja. Ini equation satu. Oh iya, ini yang utama ada dua ya, dua equation. Yang pertama yang ini sama yang dua ini. Dimana yang pertama itu identitas untuk yang whole life itu sama dengan temporary plus deferred. Yang kedua itu adalah deferred itu sama dengan A bar X plus N. Jadi umurnya dia udah X plus N. Dikali lagi-lagi ini, kita ketemu ini adalah apa? Actuarial discount factor. Atau NEX. Nah, sama lah ya yang bawah-bawahnya juga sama. Terus gimana yang rekursif? Kemarin aku juga udah jelasin gimana cara dapatnya rekursif. Tinggal yang whole life ini kayak gitu. Satu plus, ya pokoknya dibagi kasus dia meninggal di rentang 01 atau dia bertahan hidup sampai usia 1. Nah, kalau misal dia meninggal di anu anu itu kan kalau misal dia meninggal di rentang 01, dia kan cuma dapat ini doang ya, satu doang. Satu jadinya. Plus VPX A double dot X plus satu. Terus untuk yang rekursi ini ya. Jadi satu plus ini, X plus satu, N-nya tuh minus satu ya. Beda sama kalau misal yang ini. Misal ini kita mau bikin yang, eh kok nggak ada di sini ya? Misal di sini kita mau bikin yang ini, temporary, N. Nah itu dianya tetap ini ya, angle-nya tetap N, tapi X-nya bertambah gitu. Aduh, gimana ya ngomongnya? Ya udahlah, semoga paham. Next, terakhir nggak sih ini? Ya, terakhir ada hubungan periodiknya. Gimana menghubungkan yang M Tehli dengan yang tahunan atau dengan yang continue. Ini kayaknya nggak penting. Yang ini aja.
double dot xm itu sama dengan id per imdm ax minus i minus im per imdm. Ini asumsi UDD ya. Ribet kan? Nah, saran aku ngapalin ini aja. Karena kalau misal di ujian profesi juga, ini diketahui soalnya. Dan ini nggak perlu hafal. Tapi kalau di PEMA ini kayaknya harus hafal. Alpha M sama dengan ID per IMDM, terus beta M sama dengan I min IM per IMDM. Nah, sekarang gimana kalau tak hingga? Gak tahu lagi aku. eh oh, kalau misal tak hingga gimana? Nanti kita lihatlah di contoh soal ya. eh Hubungannya yang bisa dihubungin kayak gitu tuh bisa semuanya. Yang utama yang ini doang sih. Yang alpha M kali yang tahunan minus beta M. Tapi kalau misal yang temporary, kita lihat BM-nya tuh masih dikali dengan satu minus NEX. Terus yang ini juga dikali NEX. Itu ya masih perlu itu. Terus ada yang Woolhouse formula. Nah, kebetulan yang aku belum pernah nemuin soal keluar kayak gini sih, tapi soal tahun sebelumku tuh ada kayaknya Woolhouse formula. Jadi dia ada yang three term, ada yang second term. Yang three term berarti sampai sampai ujung sini. Kalau yang second second term berarti sampai yang sini. Aku mungkin batasin ya. Sampai sini doang. Terus kalau yang ini berarti sampai sini doang. Terus kalau yang ini berarti sampai sini doang. Nah, ini second term. Gila ya ini rumusnya. Aku pun gak hafal. Terus ada shortcut khusus buat distribusi constant of mortality. Jadi kalau misal mu konstan, nah ini gampang banget rumusnya. A bar X itu sama dengan seper mu plus delta. Gimana kalau deferred sama yang temporary? Kayak gini aja. Nggak aja sih sebenarnya. Beda ini bentuknya sih. Begitu. Udah guys, materinya gitu aja. Kalau dia mau tanya silakan ya. Sebelum aku lanjut ke latihan soal. Oke, kalau nggak ada mungkin aku lanjutin ke latihan soal ya. Ntar aku belum buka juga sih. Tutorial Nah, aku ambil soal dari Aktex. Kalau misal Pak Roni itu sering banget ngambil soal dari Aktex. Kemarin tugasnya Pak Restu, Mas Restu juga ada yang dari Aktex itu cuma agak diganti angkanya gitu, tapi mirip-mirip. Oke, kita mulai aja ya. Pertama mungkin apa ya? Aku udah siapin sih.
nomor 7 nih. Nah, ini langsung eh, masuk ke konsep variansi yang tadi, variansi yang kita larang. Oke, ini ya. Nah, dia ada special 3-year temporary life annuity due on X, you are given seperti itu. Nah, the annuity has payment of 10, 20, 30. Jadi, kayak gini ya, 0, 1, 2, 3, 10, 20, 30. PX sama dengan PX plus 1 sama dengan 0,9. I sama dengan 0,05. Y adalah present value dari ini. Actuarial present value ya maksudnya. Ada kali peluangnya. Nah, kita kalau misal kita mau nyari ekspektasi Y, cara yang salah dulu ya, biar ngerti. Kalau ini benar sih. Kalau yang kita mau nyari ekspektasi Y itu sama dengan kayak gini, 10 tambah 20V kali peluang dia hidup nyampe sini gitu. PX plus 30 V kuadrat 2PX. Nah, itu masih benar. Tapi yang salah adalah ketika Anda ekspektasi Y kuadrat sama dengan 10 kuadrat plus, memang ya, 20 kuadrat V kuadrat PX plus 30 kuadrat V pangkat 3 3PX. Jelek banget ini. Ini salah. Jadi ini nggak boleh kayak gini. Berarti benar dong ini. Ya, mudah-mudahan kalian paham lah ya ini. Double negatif bukan berarti benar. Nah, itu nggak bisa dan ya nggak bisa lah, nggak bisa kayak gitu. Terus kita pakai cara yang benar. Cara yang benar adalah kalau misal ini tiga doang dan kalian diketahuinya kayak gitu, kita lihat dari peluang-peluang kasusnya aja. Kita bagi tiga kasus ya di sini. Kasus pertama adalah kalau misal dia meninggal di sini, kasus kedua dia meninggal di sini, kasus ketiga meninggal di sini. Kalau meninggal di sini kan berarti kayak gini lah, kita tulis ya. Kasus panjang ini kayaknya. Kasus satu itu kalau misal KX-nya sama dengan nol. Jadi usia dia di antara 0 sampai 1 tapi nggak nyampe 1. Konteks mungkin ya. KX sama dengan nol. Atau nol kurang dari sama dengan TX kurang dari 1. Nah, terus apa ya? Apa ya namanya? Y-nya kan variabel random ya. Mungkin aku tulis benefit. Benefitnya adalah kalau misal dia nyampe sini doang adalah dapat 10 kan. Terus yang selanjutnya ada benefit di present value kan. 10 di present value kan 10 juga.
Terus kita lanjut ada peluang tercapai. Jadi dia di sini adalah peluang KX sama dengan nol, gitu ya. Nah, ribet juga ya. Udah sih kayak gitu. Tapi mungkin disederhanakan aja nulisannya ya. Kita tahu ya kasus 2 berarti dia KX-nya sama dengan satu. Kasus 3 berarti KX-nya sama dengan 2. Udah lah ya gini. Pulang ya. Aku bikin lebih rapi juga. Set. Nah, konteks. Terus ada BT aja lah ya. BT. Jangan BT. Benefit. Terus ada, kita definisin Y aja lah ya. Y-nya agak panjang kayaknya. Y kuadrat. Terus ada peluang tercapai. Jadi di kasus satu itu konteksnya KX sama dengan nol, kasus 2 itu KX sama dengan satu, kasus 3 itu KX sama dengan 2. Benefitnya dia 10 plus 20, di sini 10 plus 20 plus 30. Nah, Y-nya ini beda. Sebenarnya ini yang ini cuma gambaran aja, nggak perlu kayaknya. Jadi di sini 10, di sini 10 plus 20-nya, tapi kan kita present value ini ya, berarti 20V sama dengan, aduh, 29 berapa ini ya? 29 koma berapa gitu. Terus di sini 10 plus 20 di present value in plus 30V kuadrat sama dengan 56,2585. Nah, yang ini bisa kita kuadratin, 10 kuadrat, 29 kuadrat, 56,2585 kuadrat. Nah, peluang tercapainya adalah peluang KX sama dengan nol. Itu apa? KPX mu X, KPX QX plus K ya. Jadi nol PX QX plus nol ya. Sama dengan QX. Nah, sedangkan di sini ada nih PX sama dengan 0,9. Berarti QX itu sama dengan 0,1 ya, satu kurang. Terus peluang KX sama dengan satu adalah 1 PX kali QX plus satu. Nah, PX-nya tuh udah ada di sini, QX plus satu ya, berarti hasilnya adalah 0,09. Nah, yang jadi PR tuh di sini KX sama dengan satu, 2 itu adalah 2 PX kali QX plus 2. Tapi aku tulis hasilnya dulu adalah 0,81. Nah, itu dapat dari mana? Kita kan punyanya PX plus satu doang ya. 2 PX itu 2 PX sama dengan PX kali PX plus satu.
Terus QX plus 2 dapat dari mana? Kita lihat definisinya dulu. QX plus 2 adalah peluang seseorang berusia X plus 2 di sini bertahan hidup dalam 1 tahun ke depan. Kok bertahan hidup sih? Meninggal dalam 1 tahun ke depan. Nah, karena tadi apa namanya? Sebentar guys, sebentar, sebentar, sebentar. Kok aku agak ini ya. 0,1, 0,09. Oh, sorry, salah ternyata. Salahnya di mana? Salahnya adalah aku tadi ini. Peluang yang ketiga itu adalah bukan peluang KX sama dengan 2, tapi adalah kalau misal dia mau mencapai sini kan dia nggak harus mati di sini kan ya, tapi harus melebihi ini, harus cuma harus hidup sampai sini gitu ya. Nah, di mana hidup sampai sini adalah berarti lebih dari sama dengan 2 gitu. 1 minus peluang KX sama dengan 0 minus peluang KX sama dengan 1. Nah, di sini hasilnya adalah 0,81. Nah, terus kita kan yang ditanya apa? Variansi dari Y. Itu kita bisa mulai dari ekspektasi Y dulu. Ekspektasi Y adalah Y, ya udah ya, sigma Y kali peluang Y tercapai. Peluang apa ya namanya? Ya peluang inilah, peluang ini tercapai adalah 0,1. Jadi ini 10 kali 0,1 plus 29 kali 0,09 plus 56 kali 0,81. Di sini adalah 49,1837. Terus, untuk mencari variansi kita butuh ekspektasi Y kuadrat. Y kuadrat sudah kita cari, tadi adalah tinggal 10 kuadrat kali 0,1 plus 29 kuadrat kali 0,09 plus 56 kuadrat kali 0,81 sama dengan di sini udah aku hitung 2649,6039. Nah, jadi var Y adalah ekspektasi Y kuadrat kurangi ekspektasi Y dikuadratkan sama dengan 230,57. Wah, agak agak mengasah konsep ya ini ya. Next, kita akan masuk ke soal selanjutnya. Sini aku bahas beberapa ya. Soal selanjutnya adalah tentukan AX. Lebih gampang sih ini. Di sini kita disuruh nyari AX.
Nah, kita kan tahu ya tadi kita bisa langsung pakai kayak gini sih. Sama dengan alfa kalau gini. AX itu sama dengan AXM tapi ini menuju tak hingga ya. Jadi di sini bisa alfa M dikali alfa M kok alfa M ya? Alfa tak hingga kali double dot X minus beta tak hingga. Nah, alfa tak hingga ingat ya tadi alfa sama dengan apa? Aku buka lagi ID per IMDM. ID per IMDM. Terus tak hingga ding ini. Minus ini adalah I minus I tak hingga per IMDM. I tak hingga D tak hingga. Nah, I tak hingga itu kan delta ya. D tak hingga juga delta berarti delta kuadrat. A double dot X berarti kali 15,5 minus I minus delta delta kuadrat. Nah, kita diketahuinya I loh. Ya udah sebenarnya I ini kan 0,06 ya. Terus yang D ini 0,06 per 1,06. Delta itu len 1 plus I len 1,06 kuadrat. Berarti kuadrat kali 15,5 minus I minus I-nya tulis aja. 0,06 minus len 1,06 per len 1,06 dikuadratkan. Nah, ini hasilnya adalah 14,10. Mantap ya. Jangan bingung ya ini I menuju IM menuju tak hingga itu delta aja. Oke, next kita soal lagi. Salah, harusnya ini dulu ya. Kelewat lah ini. Satu soal ini. Nah, you are given for 72.000 CX can buy life annuity do that pays 40.000 a year. Nah, 72.000 ini maksudnya dia harganya ya. Jadi kalau misal kita translate dari satu itu 72.000 adalah karena dia membayarnya bukan satu, tinggal dikali 4.000 aja. Life annuity do berarti A double dot X. Ya, terus yang kedua 80.000 sama dengan life annuity do that pays 3.000 a year for the first 20 years and 6.000 a year thereafter. Jadi dia dari sampai 20 itu dia bayarnya berapa? 3.000 tapi dia sampai tak hingga itu dia bayarnya 6.000. Kalau secara konsep kita belah jadi dua gitu juga bisa yaitu 3.000 yang ini apa? A double dot X temporary ya sampai 20. Betul tidak? Tambah 6.000 yang di sini apa? Karena dia nggak dari nol berarti kita divert ya 20 divert A
sampai tak hingga berarti whole life ya. Whole life nyampe sini nyampe tak hingga whole life. Nah, akan lebih mudah bisa dan bisa kita tulis juga sebagai ini semua hasilnya 6.000 tapi dikurangi 3.000 yang sebelah sini gitu kan. Berarti 6.000 X ditam dikurangi 3.000 AX20. Nah, yang dicari ditanya adalah present value of 20 year temporary life annuity due that pays 5.000 a year. Berarti 5.000 double dot X20. Yang ditanya ini kan. Oke. Bagaimana caranya? Ya udah, kita udah punya aljabar ini, berarti udah bisa kita nemu di sini sebenarnya. Ya, kita masukin yang dua ini 80.000 sama dengan nah yang 6.000 AX ini kan kalau misal kalau 4.000 A double dot X itu kan 72.000. Nah, kalau 6.000 berarti berapanya 72.000? Jadi di sini adalah 6/4 gitu nggak sih? Iya, iya 6/4 kali 72.000 minus 3.000 A double dot X 20. Nah, di sini didapatkan A double dot X 20 adalah 9,333. Nah, jadi kalau misalnya ditanya 5.000 sama dengan 5.000 kali 9,333 adalah 46, bukan koma sih, 46.006 koma ding. Ya, sekian. Mungkin aku kasih dua soal lagi kali ya. Dua soal lagi bisa nih. Nomor 19. Nah, dia ada dua grup, smokers dan non-smokers, di mana peluang smokers adalah kita smokers dulu ya. Itu peluang adalah 0,3. Terus kita mungkin ini ya, mu S ya. Mu S sama dengan 0,06. Terus udah, delta sama dengan 0,08. Nah, sebenarnya ini kita tujuannya kan nyari ini kan. Dan ini adalah 2A bar X minus A bar X kuadrat per delta kuadrat. Nah, kita mau nyari ini dan ini. Yang satunya non-smokers. Peluangnya adalah, kok kayak gini sih? Peluang sama dengan 0,06. Ini peluang sama dengan 0,03. Jadi mu non-smoker aku tulis N sama dengan 0,03. Deltanya sama 0,08.
Nah, karena konstan force of mortality, kita tahu ya, ekspektasi Y-nya itu adalah 0,06 mu per mu plus itu kan, 0,6 per 0,06 plus 0,08. Ini adalah 3/7. Bukan ekspektasi Y sih sebenarnya Z ya. Karena dia apa asuransi kayak gitu rumusnya. Terus untuk yang di sini ekspektasi Z-nya adalah tinggal itu 0,03 per 0,03 plus 0,08 sama dengan 3/11. Terus kita juga bisa nyari ekspektasi eh aku lupa ya. Iya, oh iya kita bisa langsung nyari ekspektasi Z kuadrat juga sama dengan dia adalah tinggal dikali dua gitu ya. Del deltanya dikaliin sama dua. Ya, betul. Jadi di sini adalah 0,06 per oh, ini kan belum sih. Per 0,06 plus 0,16. Di sini ada berarti 6 per 22. Berarti berapa? 3/11. Terus yang sini ekspektasi Z kuadrat sama dengan 0,03 per 0,03 plus 0,16 sama dengan 3/22. 16 tambah 19 ding, sorry. 3/19. Nah, ini adalah kayak gitu. Nah, udah. Terus kita bisa gabungkan keduanya dengan memboboti dengan peluang. Maka si A bar X-nya itu kan gabungan dari A bar smoker. Ini sama dengan sebenarnya ini adalah smoker dan yang ini adalah A bar non-smoker. Jadi peluangnya 0,06 kali 3/7 tambah 0,03 salah ini 0,6 ih 0,3 dan 0,7 ding sorry tambah 0,7 kali 3/11 di sini sama dengan 0,3195 terus yang eh, momen keduanya juga bisa 0,3 kali 3/11 tambah 0,7 kali 3/19 sama dengan 0,1923. Nah, dari sini udah ketemu kan dua-duanya. Maka var Y sama dengan apa tadi? 0,1923
dikurangi 0,3195 kuadrat per delta kuadrat. Deltanya adalah 0,08 kuadrat. Sama dengan 14,10. Wah, lumayan pusing ya. Jujur, PMA susah. Sama PTRA susah mana? Susah PMA kayaknya. Apalagi PMA 2 nanti. Oke, satu lagi mungkin aku kasih soal terakhir. Biar nggak usah lama-lama juga. Itu untuk yang soal UTS deh. Soal UAS ding, sorry soalnya. Nah, sekarang lihat kayak gini. Let Y represent the percentage value of whole life annuity do. Satu, nah, KPX adalah 0,92 pangkat K. Nah, oke. Kita mau cari ekspektasi Y dan variansi dari Y. Untuk mencari ekspektasi Y itu kita juga bisa pakai rumus yang dasar gitu, yaitu K sama dengan 0 sampai tak hingga V pangkat K KPX. Kebetulan KPX-nya udah ada, sama dengan berarti V-nya, I-nya kan 0,08 ya, berarti V-nya adalah seper 0,08 ya, berarti 0,92 per 1,08 pangkat K. Dan ini adalah deret deret tak hingga. Eh ya, tinggal kita itu ya, sebenarnya biar enak kayak gini sih. Kalau aku biasanya 1,08 per 0,92 pangkat minus K. Nah, sama dengan ini seper 1,08 per 0,92 minus 1. Sama dengan 1 per 1,08 per 0,92 minus 1. 5,75. Oke. Terus yang kedua, varie. Nah, sayang sekali varie itu kita nggak bisa pakai rumus gampang kayak gini. Dimana kita harus eh, mencari momen kedua dulu. Sebenarnya momen pertama kalau misal kita mau ribet itu yang benar itu banyak benar sih. Yang pakai aturan dasar itu kayak gini kan. 0, pangkat K, KPX, mu X plus K. Salah ding, ini bukan mencari ini ding. Untuk mencari varie ini kan var anuitas ya. Sama dengan ini kan 2AX minus AX kuadrat kayak tadi. AX kuadrat per, karena ini apa namanya? Ini bukan kontinu ya. Berarti D kuadrat. Nah, kita cari masing-masing dari sini. Kalau AX itu kan integral K sama dengan V pangkat K, KPX mu X plus K. Nah, terus yang 2AX itu sama dengan sigma V pangkat 2K gitu ya. KPX
mu X plus K. Nah, kebetulan karena KPX kayak gini, kita kurang elemen mu X plus K-nya nih. KPX kan sama dengan 0,92 pangkat K. Nah, kita cari adalah mu X plus K adalah minus turunan dari len KPX kan sama dengan minus D per DT len KPX adalah K kali len 0,92 sama dengan turunan ini adalah len 0,92 berarti minus len 0,92. Berarti bisa kita tulis di sini sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga. Terus V pangkat K kita tulis dulu aja. Tulis 1,08 pangkat minus K lah. Terus KPX-nya 0,92 pangkat K. X plus K-nya kali minus ln 0,92. Ini konstan ya berarti mu-nya konstan. Nah, sama dengan kayak tadi, mirip kayak tadi ya. Yang ini kita udah hitung ya tadi ya. Berarti minus ln 0,92 bisa keluar kali 5,75. Sama dengan berapa? Nanti kita hitung sekalian terakhir. Terus di sini adalah K sama dengan 0 tak hingga 1,08 pangkat minus 2K gitu ya. Bisa aku tulis kayak gini juga, ding. Ya udahlah, 0,92 pangkat K kali minus ln 0,92 sama dengan minus ln 0,92 dikali gimana caranya? 1,08 kuadrat per, ya nggak sih? Wih, habis baterainya. 1,08 kuadrat per 0,92 pangkat minus K. Sorry, ini sigma. Pangkat minus K. Nah, udah, kita hitung lah ini. Seper 1,08 per 0,9. Oh, pas ternyata. Minus dan 0,92 adalah 0,08 ini kali. Nah, yang atas adalah ini, yang bawah adalah seper, berarti itu apa? 1,08 kuadrat minus per 0,92 minus 1. Ya, ini adalah 0,311327436. Nah, jadi varie adalah yang ini tadi 0,311 kurangi 0,479 kuadrat per D-nya belum ada ya. Berarti 0,08 per 1,08 kuadrat sama dengan
14,84620,269. Oke guys, tamatlah sudah perjalanan kita di PMA 1 malam ini maksudnya. Oke, makasih yang udah dengerin sampai akhir ataupun enggak pun enggak apa-apa. Aku minta maaf banget karena baru bisa bikin tutor mepet-mepet. Ya, semoga dilancarkan dalam belajar PMA-nya, kuisnya dilancarkan, dimudahkan, soalnya gampang dan bisa dikerjain, dan harapannya juga nilainya bisa dapat nilai yang maksimal gitulah, dapat penyetaraan, amin. Oke, mungkin sekian dari aku. Silakan kalau misalnya ada yang mau tanyakan bisa ditanyakan saja, nggak usah malu-malu. Udah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.